Ya kan buktinya polisi juga nggak minta kasus itu, nggak ada barter tuh kasus. Ya itu yang udah tersangka lagi kan. Ya kan kalau mau barter kan tersangka sama tersangka. Ya kan bukti-buktinya ada. Kita kalau ngomongin hukum itu kan bukti, bukan asumsi, apalagi alibi. Ya saya sih kalau dari Jumba ya luar biasa ya, jumlahnya besar, indeks ekonomi loh. Kenapa ditimbun di situ kan? Dan kemudian nggak ada orang deklarasi punya uang sebanyak itu, ya kan nggak declare. Nggak declare. Mas tadi disebutnya menarik nih, saya jadi inget nih, cicak buaya ya. Jilid 1 dan jilid 2. Iya. Itu kan ada polanya Mas ya. Dua institusi waktu itu ya. Oke kita sebut lah KPK dengan kepolisian ya. Ketika petinggi di kepolisian jadi tersangka atau jadi target penyidikan pemeriksaan, pimpinan KPK jadi tersangka 2 kali lah. Ini ada pola seperti itu nggak di kasus ini Mas? Kalau saya tidak melihat ini kok. Saya juga lihat dari konversi persnya Pak Febri kan juga dia istilahnya ya dia jamnya aja jaksa mudanya sendiri dia kan. Ya. Kemudian di belakangnya anak buahnya kalau tidak salah gitu kan. Waktu konferensi pers Iya, ya. artinya ya teman-teman kejaksaan sebenarnya sudah paham bahwa ini adalah tindak pidana gitu Murni kan. penegakan hukum. Murni penegakan hukum. Kalau Kalau tidak kan kita ingat waktu di KPK kita sampai bikin rantai, pegawainya turun membela, satu barisan itu. satu barisan ya kan. Saya waktu itu juga teriak-teriakan di depan orasi gitu kan. Ya kan kalau ini kan enggak penegakan hukum. Kemudian ya terus kemudian teman-teman kejaksaan juga langsung bergerak. Ya kan? Kan nggak ada sampai konflik-konflik sampai daerah sampai mana kan. Kepolisian kan dari Mabes Polri sampai Polsek, kejaksaan juga sampai Kajari gitu kan, Jati Kajari ya. Terus kemudian ya apalagi kan kita lihat bagaimana Pak Kapolri ya datang. Bayangin Pak Kapolri datang lah ya kan ke Panglima dan Jaksa Agung lah, ya kan, ketemu Pak Jaksa Agung gitu kan. Kemudian saya melihat banyak PJU Polri di situ kan. Kemudian ada juga PJU itu pejabat utama ya. Kemudian ada juga petinggi-petinggi kejaksaan di situ. Banyak Jaksa Agung muda yang saya lihat juga kan, direktur-direktur. Jadi artinya penetapan tersangka kasus Febri Ardiansyah ini bukan impact atau pola dari kejaksaan telah menyidik petinggi Polri di kasus-kasus sebelumnya? Enggak, karena bagi polisi ya kalau emang dia bersalah, ya kan buktinya polisi juga nggak minta kasus itu, nggak ada barter tuh kasus. Ya itu yang udah tersangka lagi kan, ya kan kalau mau barter kan tersangka sama tersangka, ya kan, gitu. Enggak kan Polri ya silakan aja, ya kan. Kalau saya lihat kan Polri juga tidak ada keinginan untuk ngambil alih juga gitu kan. Nah jadi ya bagi saya tentu ya kita harus benar-benar lihatnya helikopter view. Kalau tidak, ya orang kan kalau bentur-benturin ya bisa aja bentur-benturin gitu kan. Macam-macam lah. Iya, kayak Pak Kapolri itu bagus banget ya ke Panglima TNI gitu kan. Itu cepat lagi, besoknya langsung keliling. Ini Pak Kapolri yang datang loh. Iya kan, artinya kan menunjukkan ya bagi Pak Kapolri ya saya akan sowan ke misalnya ke mana gitu kan. Ini kan menunjukkan suatu kebesaran hati lah, ya kan. Itikat lah ada itikat bahwa bukan agar jangan sampai tentu yang kalau misalnya ada kisru kan yang rugikan Indonesia juga, ya kan. Kalau kalau misalnya ini kan kita butuh ya kondusif dan sebagainya. Dan saya pikir sekarang juga udah kondusif, kan nggak ada lagi hal-hal yang bisa bikin panas gitu kan. Apalagi mulai mereda dan kejaksaan pun juga tadi sudah mulai bergerak ya kan dari awal minggu lalu ketika Kompes menyerahkan ya kan, kemudian sekarang sudah mulai bergerak lah. Kalau misalnya di prosedur hukum atau penyidikan atau apalah istilahnya, ini ada satu tersangka sudah ditahan, Don Rito ya. Satu lagi ex-jampitsus sih nggak ditahan. Itu normalkah atau gimana biasanya aturannya Mas? Ya saya pikir tinggal tunggu waktu lah. Mungkin suatu situasi saat itu kan belum memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan dan penahanan. Dan biasanya ini kan juga, karena apa Mas? Ya kan kemarin kan akhirnya kan mungkin karena entah di mana gitu kan orangnya, dan ini butuh waktu cepat. Kalau yang normal kan ya panggil dulu, ini dulu, ini kan butuh kecepatan saat itu kan. Makanya apalagi kan dilimpahkan gitu. Ada kritik belum diperiksa tapi tersangka itu. Iya, jadi saya sih nggak masalah. Ya kan
saya katakan bahwa ya kalau mau pra-pra ya pra-pra aja. Pra Ya peradilan. kan? Orang kita aja yang celah hukumnya kuat aja, Ada aja ininya. apa yang kita merasa kuat aja kadang-kadang dicari celahnya. Ya kan, apalagi misalnya yang ada celahnya Kelihatan pasti semua. apa namanya disikat terus, tapi nggak masalah. Pasti semua kan punya argumentasi hukum. Oh. Dalam hukum itu nggak ada argumen. Ya, orang terkadang ada orang salah aja ngaku nggak salah. Padahal udah ada CCTV kelihat misalnya ada nabrak gitu kan. Itu tetap aja merasa nggak salah. Nah, tapi artinya nggak ditahan ini prosesnya normal. Ya Proses bagi hukum saya kan normal. Nah mungkin ya nanti yang menahan adalah kejaksaan. Ya kan. Oh, oke. Bisa jadi ini adalah bagian dari kesepakatan. Bisa jadi ya. Kesepakatannya gimana maksudnya, Mas? Ya nggak ya bisa gentleman agreement gitu kan. Oh, tapi itu dibenarkan Kenapa? kesepakatan antar dua. Ya nggak ya misalnya ya mungkin tadi kan pakuwuh gitu kan. Kan ini kan udah dilimpahkan. Senior Kan gitu. dia kan mantan jam gitu kan. Tinggi lah ya. Ya petinggi gitu Bintang kan. 3 Oke lah, gitu. yang menahan biar teman-teman kejaksaan. Tapi kan Oh, bagian sudah itunya. tersangka gitu kan. Gitu. Ya jadi jangan khawatir nggak bakal kabur, udah dicekal juga, ya udah dicegah cekal ya, juga, dicegah. betul. Kan rame isunya kalau umroh katanya. Itulah, tapi udah dibantah ya Dibantah. sama Bang Anang. Karena udah pengajuan. Jadi dari- bagi saya ini yang menarik ya, bahwa sekali lagi tentu kita tinggal nunggu waktu aja ya, bahwa F ini akan dilakukan penahanan gitu kan. Jadi jangan ragu lah, kalau saya sih nggak ragu lah, teman-teman kejaksaan ini akan mampu menuntaskan kasus ini, bahkan bisa jadi akan mengembangkan seperti itu, Mas. Iya, saya kalau lihat Mas Yudi yakin betul nih. Jadi nggak ada apa namanya, kalau lihat teman-teman netizen publik kan tadi saya bilang ada indikasi dua institusi, gesekan internal, bahkan Jeruk makan serangan jeruk, ya kan? jeruk makan Nah, jeruk, masalah itu. serangan balik koruptor. Mas Yudi ini clear penegakan hukum. Tapi parameter kasat mata yang paling dilihat Mas Yudi apa nih? Kalau ini murni penegakan hukum, sebelah mananya, Mas? Ya, kan bukti-buktinya ada. Kita kalau ngomongin hukum itu kan bukti, bukan asumsi, apalagi alibi, ya kan? Nah, kalau ini makanya saya katakan di awal-awal yang ngomong kan pertama kan saya itu ada barang buktinya, udah clear nih terkait kasus ini, ya kan? Masalah asas praduga tak bersalah, dugaan-dugaan ya itu formal aja lah kita ngomong begitu. Argumen tadi itu ya. Iya, tapi duit udah ada, susah membantahnya, ada duit, ya kan? Kalau duitnya masih 4M, saya mohon maaf, kalau duitnya masih 10M, 12M, bisa dia bantah. Ya kan? Bahwa ini adalah saya kumpulkan, ya kan? Saya tabung, saya ini. Masih bisa ini Masih lah. bisa lah. Misalnya, ya masih inilah, saya 30 tahun kerja gitu kan, dan sebagainya. Ya masih bisa inilah. Tapi kalau misalnya sebanyak itu, gimana menjelaskannya? Apalagi emasnya 74 kilo. Gimana cara nabungnya? Iya kan, bahkan kalau 500 miliar itu kan ada netizen yang hitung kalau dia 100 juta sehari, ya kan sebulan berarti 3M ya. 3M, setahun 36M. 36M 12 bulan ya. Iya kan? Itu kalau 100 juta kita habiskan 36M, berarti kan 10 tahun. Itu ya belum, itu juga masih 400M. Ya. Kalau misalnya kita pengeluaran 1 juta sehari, itu udah bisa berapa ratus ribu tahun atau ribu tahun itu kan? Gitu. Tapi saya masih penasaran sih soal bentuk-bentuk uang tadi, ini berarti sumbernya beda ya? Bisa jadi beda-beda. Dan ini bisa jadi sesuai request juga dari yang punya uang itu, ya kan? Misalnya dia dibungkus karena apa, ya kan? Nggak dibungkus karena apa. Ya, terkadang ada begitu-gitu ya juga. Itu teknis memang, gitu kan? Kadang kita menemukan yang seperti itu. Sama ya tadi berangkasnya, sama seperti ketika membangun studio ini kan tentu dengan planning, ya kan? Kemudian di situ ada kafe, ada money changer gitu kan, menarik juga bagi saya gitu ya. Ya tentu terus rumah Sentul gitu kan. Kalau di Sentul pun kalau kita lihat kan nggak begitu ketat juga penjagaan terhadap rumah itu, tapi ternyata di rumah itu uangnya banyak betul. Iya. Itu mungkin orang-orang nggak ada menyangka di rumah itu ada uang sebanyak itu. Tahu gitu dirampok. Jangan kalau dirampok nggak ketahuan gitu kan. Itulah. Jadi tapi mungkin juga buat kamuflase juga. Kalau jaganya ketat, orang ini kok ada orang misalnya yang jaga, ya kan? Baru orang curiga, pasti ada sesuatu dalamnya. Ada sesuatu. Memang itu ya kamuflase. Tapi sekali lagi, apakah kasus ini kasus yang luar biasa? Bagi saya sih kalau dari jumlah ya luar biasa ya. Jumlahnya besar. Indis ekonomi loh. Indis ekonomi. Itu setengah
Triliun itu bisa Triliun, biayain Bos. apa, itu kan Iya, menggerakkan benar-benar. roda ekonomi seperti apa, bisa berapa bangun Ya, sekolah, ya, ya, itu ya oke. kan, jalan, jembatan, ya kan, kemudian asrama dan sebagainya. Nah, dari situ kemudian, ya tadi saya lihat, ya ternyata kan ini penting ada pembatasan uang tunai, Hmm, ya, menarik nih. supaya nggak ada alibi-alibi tadi, ini buat ini begini, enggak lah. Misalnya orang hanya bisa megang uang tunai 1 M Satu misalnya. m Ya kan kalau ini sampai 1,5 triliun tuh gimana gitu kan. Toh kalau kita bicara mengenai ini buat pekerjaan ini, kenapa nggak taruh di bank? Ya, betul. Kalau taruh di bank kan jelas nanti ada eee, apa, bisa diperiksa pajaknya, Pajaknya. kemudian bank bisa melaporkan kepada PPATK, Ya, kalau ya kan? itu kan kalau duit bener, Mas. Kan pasti Nah, dicek kan tapi sumber sekali lagi kalau kayak dananya. gini kan kita selalu ngomong asas praduga tidak Tidak bersalah. bersalah gitu kan. Walaupun logikanya itu tadi, kenapa ditimbun di situ Iya, kan, iya, dan iya. kemudian nggak ada orang deklarasi punya uang sebanyak itu. Ya kan nggak declare. Nggak declare. Nah, coba uang itu siapa nanti yang akan ngaku uang itu? Ada nggak di catatan pajaknya? Sumbernya dari mana? Siapa? Iya kan? Nggak mungkin. Betul. Dan kemudian juga waktunya berkali-kali juga waktunya mungkin bisa bertahun-tahun juga di situ. Ya Jadi kan? nggak 1, 2 bulan dia Iya.